Jadi pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama Ibu dulu dari Roma, panggil aja Ibu dulu. Nah, Ibu salah satu guru BK di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Nah, Ibu ingin kalian memperkenalkan diri dimulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Cindy Perkasani dari kelas 10 IPS 1. Perkenalkan, nama saya dari IPA 10 2. Perkenalkan, nama saya Siti Luna, saya dari IPA 3. Nah, ini tadi Cindy, ini Marsa, ini Siti. Ya, Bu. Apakah kalian sudah tahu kenapa Ibu memanggil kalian ke sini? Belum. Belum ya. Jadi Ibu di sini memanggil kalian untuk mengikuti bimbingan kelompok. Di sini ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok atau belum tahu sama sekali dengan bimbingan kelompok? Belum. Oh, jadi ini first time kalian mengikuti bimbingan kelompok? Iya. Jadi bimbingan kelompok ini adalah sebuah layanan yang terdapat di konseling. Bimbingan kelompok ini memanfaatkan dinamika kelompok. Ada dua peran. Yang pertama ada pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok itu Ibu sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman yang ada di sini sebagai klien Ibu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Ibu, saya izin bertanya, apa sih tujuan dari bimbingan kelompok? Oke, tujuan diadakan bimbingan kelompok adalah untuk menambah wawasan serta mengembangkan potensi kita. Nanti di bimbingan kelompok kita akan memecahkan sebuah masalah entah itu dari kamu atau dari teman-teman yang lainnya. Baik, langsung saja. Di sini Ibu ingin menjelaskan tips sederhana tidak mengantuk saat jam pelajaran. Mengantuk merupakan proses fisiologi yang hampir semua orang mengalami kejadian seperti ini. Karena kadang-kadang sakit bahkan selalu. Mengantuk di dalam kelas merupakan suatu hal yang dapat mengganggu konsentrasi belajar. Siswa yang mengalami hal ini akan terganggu. Jadi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan siswa mengantuk di dalam kelas. Ibu ingin bertanya, biasanya Kak, sudah biasa ya kita mengantuk di saat jam pelajarannya? Iya, Bu. Kalau kamu biasanya mengantuk kenapa? Karena begadang, Bu, ataupun saya juga tidak pernah sarapan pagi. Kalau teman yang lainnya? Kalau saya nggak enak badan, kalau sakit. Kamu Bu, tapi tidak begadang malam juga. Oh, jadi di sini ada faktor yang menyebabkan siswa mengantuk saat jam pelajaran. Yang pertama, kurangnya jam tidur saat malam hari dengan berbagai kegiatan. Jadi ketika kita mengantuk, waktu paginya kita karena kita mengantuk saat jam pelajaran, ini mengganggu kita mengikuti mata pelajaran ketika pagi hari. Yang kedua, karena sakit. Saat kondisi sakit, kondisi tubuh tidak mendukung untuk proses belajar di dalam kelas. Jadi ketika sakit, kita tidak fokus saat guru menerangkan pelajaran. Selanjutnya, merasa jenuh dan tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Ada yang di sini yang ngantuk kalau dengar guru menjelas? Ada. Itu biasanya karena gurunya yang tidak disukai atau mata pelajarannya yang tidak disukai? Bisa jadi dua-duanya, Bu. Jadi dua-duanya. Biasanya kamu ketika tidak menyukai guru itu kenapa? Mungkin karena dari ekspresi mimik wajahnya yang kurang mengayomi ataupun tidak gimana ya, Bu, mungkin kurang dekat lah, Bu, kayak kurang dilihat ini gurunya sering tidak ada di sekolah itu, mungkin agak asing kan. Jadi ketika mengikuti pelajarannya kamu merasa membosankan? Iya, Bu. Selanjutnya ada tata cara, ada tata cara mengajar yang dirasa membosankan. Jadi ketika kalian mengikuti pelajaran, kalian merasa bosan, nah itu biasanya faktornya dari guru ataupun dari dalam diri kalian sendiri. Selanjutnya ada tips agar tidak mengantuk. Yang pertama, lakukan peregangan tubuh. Bisa merilekskan gerakan-gerakan tubuh kecil seperti tangan kita ataupun memutar pundak kita seperti ini. Lalu hindari posisi belajar yang salah. Kalian jangan ketika belajar menghindari posisi kayak gini ataupun tangannya kayak gini. Itu biasanya lebih memungkinkan kita mengantuk saat yang pelajaran. Selanjutnya ada cemilan sehat untuk energi. Biasanya kalian bisa sarapan pagi, nyemil roti ataupun susu, atau pencahayaan ruangan. Biasanya kalau cahaya ruangan gelap itu biasanya kita akan mengantuk saat jam pelajaran. Makanya kita bisa untuk lebih mengatur pencahayaan. Lalu minum air putih yang cukup. Jika kita kurang minum air putih, kita akan terasa lebih lelah, jadi lebih mudah mengantuk saat jam pelajaran. Dan yang terakhir, tidak tidur yang cukup di malam hari. Jadi biasanya jam 10 itu kita sudah tidur, jadi besok paginya tidak ngantuk. Nah, Ibu ada sebuah video juga, ini ada tips agar tidak ngantuk.
lalu tidur yang cukup sehingga di keesokan harinya kita tuh siap untuk belajar atau sekolah. Mungkin itu Bu. Baik, terus harus sendiri. Jadi itu adalah tips agar tidak mati saat belajar. Jangan dengan kompor, jadi buat saja. Kalau ada mau main ice breaking sama ibu, itu main ya. Jadi kayak gini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digiring, santai sendiri. Digiring, santai tertawa, haha. Udah tahu? Udah. Baik, langsung kita praktekkan ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan lagi. Digiring, sambil tersenyum. Digiring, sambil tertawa. Haha. Bisa lebih cepat ya intonasinya sekali lagi. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digiring, sambil tertawa. Digiring, sambil tertawa. Baiklah, Ibu ingin mendengar pesan-pesan dari kalian satu orang saja. Saya Bu, Ya sendiri apa ya sendiri? kesannya mungkin cukup baik karena kita mengetahui bimbingan konseling ini itu apa seperti tujuannya serta tips sederhana yang tidak mengantuk di sekolah atau di kelas. Nah, kesannya mungkin ingin mendapat berjumpa lagi sih sama Ibu. Dapat berjumpa lagi sama Ibu. Nanti bisa maling-maling sama Ibu. Nanti kita tinggal atur jadwal aja kapan lagi mau bimbingan kelompok. Ya Bu. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.